Body on my mind, it's working overtime. I know I said we'd only do this once, but you gave me that good thing. Got a girl addicted, got me second guessing what else. Dan hari ini adalah hari keempat gue di karantina. Kemarin itu gue nggak ngerekam, hari ketiga gue skip karena gue males banget. Gue nggak pengen ngapa-ngapain kemarin. Jadi sekarang ini gue lagi nginstal Windows. Dan sambil nunggu gue makan dulu. Makanan hari ini cuma nasi sama telur. Walaupun cuma nasi sama telur, lebih enak daripada di kapal pesiar gitu. Kalau di kapal pesiar lu makannya tiap hari daging. Buset, parah banget. Bener-bener daging gitu, daging steak. Ya. Gue suka steak. Cuman kalau dagingnya itu bener-bener fresh. Kalau dagingnya kayak di hotel, kalau hotel mungkin masih ada kemungkinan dapat fresh gitu kan, karena masih di darat. Cuman kalau di kapal pesiar, itu kan stoknya cuman pas kita ngedarat doang, ya kan. Jadi biasanya itu kapal pesiar itu sistemnya selama 1 minggu, ya kan, dia cruising, ya kan. Nah, 1 minggu ini dia nyetok nih, ya kan. Dia nyetok buat 1 minggu, baru nanti kalau habis dia nyetok lagi gitu. Jadi kalau di fotografi itu kan kita ada yang namanya paper, ya kan. Paper maksudnya itu kertas buat ngeprint, ya kan, buat nyetak fotonya. Nah, biasanya itu kita mesen jauh-jauh hari, 3 bulan sebelum kertasnya habis kita udah mesen gitu. Jadi itulah makanya kenapa kita ada inventory juga. Jadi untuk inventory buat kamera yang kita jual, terus kertas yang kita bakalan buat ngeprint gitu, bahkan chemicalnya pun kita butuh gitu. Jadi di kapal pesiar fotografinya itu ada labnya juga, dan labnya itu sama kayak di Indonesia gitu. Kalau di sini kan, gua kan sekarang di Indonesia nih, jadi gua ngebahas di sini. Kalau di sini kan kita nyetak datang, ya kan, nanti ada kita ke tempat percetakan. Nah, itu tergantung mesinnya yang dipakai apa. Nah, mesin yang gue pakai di kapal pesiar itu Noritsu. Nah, Noritsu itu dia masih pakai chemical. Jadi masih chemical based, ya kan. Dan biasanya chemicalnya itu kita nyetok setiap 3 bulan, tergantung besar kapalnya gitu. Kalau kapalnya besar banget, berarti storeroomnya besar gitu. Jadi kita juga ada storage juga, ada storeroom. Kita bisa nge-store chemicalnya semuanya di situ, dan begitulah gitu. Jadi kalau ada yang habis, kita ngomong ke manajer ngorder, baru dikirim ke head office ngirim dari Amerika ke kapal manapun, ke tempat manapun mereka bersandar gitu. Jadi ya begitulah di fotografi gitu. Dan saat ini gue pengen pulang sebenarnya, gila. Udah 4 bulan coy gue di kapal. 4 bulan gue di kapal pesiar, di lautan, nggak bisa kemana-mana. Sekarang sampai di Jakarta pun gue masih ditahan. Ya mau gimana lagi sih, kita kan demi kesehatan kita juga kan. Itulah alasannya kenapa gue ngeliat, gue kan di sini kalau malam nongkrongnya di sini nih tuh. Jadi gue kalau nongkrong di sini kalau malam, ya kan. Nah, tiap malam itu gua selalu ngelihat ada orang yang lagi di mall ini gitu. Gua lagi Central Park nih sekarang. Jadi pullmannya ini di Central Park. Jadi gue bisa langsung lihat ke Central Parknya gitu. Dan hampir setiap hari ada orang, gile. Kan PSBB sekarang kan. Jadi ya nggak tahu lah gimana. Makanya gue lihat di berita kasus naik mulu gitu. Mungkin ya karena kita juga nggak ngejaga kesehatan kita sendiri gitu. Gue sih mikirnya bukan elunya gitu, mungkin lu sehat gitu, mungkin lu fit gitu kan, mungkin lu kalau kena bakalan sembuh gitu. Cuman kan kasihan keluarganya yang di rumah gitu, keluarga kayak neneknya atau enggak nyokapnya. Kalau misalkan nyokapnya udah tua sekitar 60 tahun gitu kan, ada kemungkinan buat sakit, bahkan sepupu-sepupunya atau enggak kalau punya anak, ya kan. Gue nggak tahu deh mau ngomong apa gitu, karena ya bukan urusan gue juga gitu. Cuman tetap aja kasihan gitu. Yang ada semakin banyak orang yang sakit, semakin bahaya juga buat gue nantinya, buat keluarga gue juga gitu kan. Jadi ya gue mikir ke situ juga gitu. Cuman ya satu sisi kalau kita nggak keluar, kita nggak kerja,
Kalau kerja mah nggak masalah lah, kerja lu nyari duit gitu kan. Kerja lu itu nyari sesuap nasi buat keluarga lu, itu nggak masalah gitu. Cuman yang jadi masalah itu orang ke mall gitu. Ke mall kalau kerja sih nggak apa-apa, cuman kalau ke mall buat nongkrong-nongkrong doang, nyantai-nyantai sama temen, buat apalah gitu. Mending kalian beli kopi di mana gitu, terus main ke rumah gitu kan, nongkrong di rumah gitu. Mendingan gitu kan. Gue jadi ngedumel sih gitu. Jadi di karantina ini kita setiap hari itu dikasih jatah 2 baju buat ngelondri setiap hari gitu. Dan sekarang ini gue udah ngelondri banyak tuh. Ini aja udah dua pasang, 2 setel baju yang gue laundry kemarin. Dan gue nggak nyuci sendiri di sini kecuali pakaian dalam. Dan saat ini kondisinya kamar gue itu buset kacau banget. Tuh, koper kebuka semua, terus banyak barang di meja, bahkan di sini juga begitu. Buset dah. Hari ini adalah hari kelima. Gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu, karena emang udah nggak ada lagi yang harus bisa gue kerjain gitu. Kerjaan gue biasanya ya cuman gerakin badan gitu kan, olahraga kecil di kamar, terus browsing nonton Boruto, The New Generation, Naruto. Anjir, bener-bener gak ada kerjaan gue, paling ngedit foto doang, ngedit video doang. Video-video yang udah kemarin gue ambil tuh, gue video kemarin pasti karantina itu gue lagi ngedit sekarang, jadi nggak tahu kapan keluarnya. Dan banyak juga video-video yang bakalan keluar karena gue lagi ada project sendiri gitu kan. Gue bakal share juga ke channel juga, dan itu bakalan di bulan Agustus, makanya stay tune ya. Dan ini sebenarnya hari ini gue cuman mau nge-report ke kalian gitu, apa aja sih gitu. Gue udah stres belum sih gitu kan. Meskipun kalian gak peduli, cuman ya lu buat bagan masa depan gitu. Gue yakin lu bakalan nonton video ini di masa depan gitu. Jadi ya, ini adalah time capsule gue. Jadi gue pernah yang namanya di karantina dan stuck di hotel selama lamanya, nggak tahu berapa lama gitu, karena kita nggak punya kabar bakalan berapa lama di sini. Terus gue pernah stuck di kapal yang namanya Amsterdam selama 10 hari ya kan. Dan gue juga pernah stuck yang namanya di kapal Sapphire Princess, which is almost about 4 months I stuck there. I didn't go anywhere because we couldn't, right? And then they told us to stay in the cabin, and if you want to go out, you can go out only when you want to eat. That's it, no more than that. Because of this coronavirus thing, so it's hard for us to stay with our friends because ya kalian tahu lah gitu, coronavirus penyakit nggak lihat-lihat, nggak pandang-pandang bulu kan. Jadi ya sedih banget gitu karena gue punya story time nih. Jadi gue punya penumpang. Jadi dulu itu dia jadi apa sih namanya? Dia itu jadi penumpang di kapal gue ya kan. Dan dia ngomong kemarin itu gue ngeliat di Facebooknya, orang tuanya meninggal dan dia itu nggak bisa yang namanya ke pemakaman orang tuanya gitu. Jadi ya sedih lah ngeliatnya, gimana sih itu orang tua kita gitu, cuman gara-gara PSBB di Australia jadi dia nggak bisa kemana-mana. Jadi ya orang tuanya meninggal, yang makamin cuman kakaknya gitu, kakaknya dia yang makamin, terus dia cuman lihat video call gitu karena emang dilarang banget gitu. Itulah bedanya Indonesia dan luar negeri gitu. Di Indonesia kan kalian udah dilarang buat ngejenguk keluarga kalian, terus keluarga kalian meninggal dituduhnya macam-macam pemerintah gitu. Terus mereka pengen supaya keluarganya itu diambil, dikubur, dimakamin baik-baik, yang ada 4 orangnya kena penyakit, kena corona gitu kan, nggak bagus juga gitu kan. Kalian bolehlah egois gitu, mikirin diri kalian sendiri gitu, cuman ya pikirin orang lain juga gitu, kayak yang gue bilang kemarin gitu. Jangan cuman mikirin diri kalian gitu. Kalian bisa sehat, kalian bisa selamat, kalian bisa sembuh, belum tentu orang lain di sekitar kalian gitu. Makanya ya hati-hatilah gitu. Yaudah,
curhatan gue hari ini selesai sampai di sini ya. Emang gue nggak banyak yang gue lakuin hari ini. Cuman ya itu makanan pagi ini, ya kan. Nah, ini adalah koper gue. Jadi kemarin itu gue dapat laundry. Jadi gue masih ada beberapa baju yang masih di laundry. Dan kalau kalian lihat di sini, itu adalah stok gue. Bentar gue buka. Tuh, ini adalah stok gue. Jadi gue nge-stok. Sebenarnya sih bukan nge-stok. Jadi gimana ya? Setiap gue dapat makan, gue dapat minum di sini kan, dapat 2 minuman. Dan biasanya gue minum itu cuma sekali gitu. Gue cuma minum 1 botol dan sisanya botol lainnya gue nggak minum gitu. Karena pagi gue dapat 2, siang gue dapat 2, malam dapat 2 gitu. Jadi ya penuh tuh kulkas gitu. Ya udah, mau gimana lagi, gratis, masa gue protes. Yaudah, ketemu besok. Bye-bye. Sekarang posisinya gue lagi di salon. Jadi salon ini itu lantai 3-nya studio. Nah, studio ini adalah tempat gue kerja gitu. Jadi studio ini adalah studio yang gimana ya? Sebenarnya udah lama dibuat, cuman akhirnya gue bisa pulang dan akhirnya gue bisa lama di rumah dan gue bisa pegang studionya gitu. Jadi sebelumnya studionya dipegang sama kakak gue gitu. Jadi ya sekarang nih gue bakal pegang studio gue karena kakak gue lagi sibuk nge-DJ. Jadi kakak gue itu DJ, dia itu emang passionnya di sana gitu, musik, emang musisi sih dari dulu sebenarnya. Jadi ya, kok gue jadi nyeritain kakak gue. Jadi kemarin itu waktu gue pulang dari karantina, ya kan, gue nggak sempat ngerekam karena posisinya pas lu pulang dari karantina itu lu harus langsung masuk ke mobil gitu. Jadi nunggu di lobi aja nggak boleh gitu. Tadi sama security-nya langsung disuruh ke mobil gitu. Kakak gue sempat lama datangnya. Jadi sempat datang sekitar ya beda 5 menitan lah gitu. Terus dia nyuruh gue ke atas gitu. Padahal gue bilang sebentar lagi datang, gue bilang gitu kan. Cuman security-nya ngomong nggak bisa nunggu di sini. Pas gue mau ke atas kakak gue datang. Pas banget gitu. Jadi akhirnya gue dijemput, langsung gue pulang. Dari Pullman itu jam 8, gue sampai di rumah itu jam 10-an. Jadi gue jemput istri gue dulu di Tangerang, baru gue ke Bekasi gitu. Dan sekarang gue posisinya di Bekasi, di Harapan Indah. Jadi kalau kalian mau main ke studio gue, kalau kalian orang Bekasi, bolehlah main sini gitu. Ya kalian bawa model sendiri gitu, light gue ada gitu, di sini ada light, gue ada background juga gitu. Jadi ya props juga lengkap. Kalau kalian mau ya foto-foto fun gitu, di sini bisa gitu. Jadi sini aja gitu. Harga bisa dikondisikan. Udah kayak Pak RT kata temen gue kalau gue ngomong dikondisikan. Cuman yang jelas begitu. Jadi nggak usah pikirin harganya gitu. Kalau kalian subscriber gue, datang aja ke sini dulu gitu, terus ngomong aja. Kalau kalian subscriber gue, nanti bilang aja Bagan gitu. Nanti gue turun ke bawah, gue ngomong dan kalian bebas moto di sini gitu. Ya begitulah pokoknya. Dan sepertinya video kali ini selesai sampai di sini. Jadi gue sekarang ini posisinya lagi di salon dan seperti yang gue bilang, gue bakal ngebahas tentang fotografi gitu. Jadi ya kalau gue ada klien, gue videoin, terus gue share ke kalian semua gitu. Dan jangan lupa follow Instagram gue di bawah, gue taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian mau follow Instagram tempat studio ini gitu, studionya namanya A88 Studio. Jadi ya kalian bisa follow juga gitu. Gue taruh di deskripsi juga. Dan jangan lupa kalian share, like video gue, subscribe juga. Kalau kalian ada pertanyaan seputar kapal pesiar atau kalian punya pertanyaan seputar fotografi, DM gue aja di Instagram gitu. Atau ya tulis di komen di bawah. Oke, gue Bagan, undur diri. Dan ini adalah b-roll sedikit tentang studio gue. Dikit banget, nggak banyak-banyak karena emang gue belum sempat gitu, karena gue lagi ngurus studio ini. Dan gue agak nggak yakin sebenarnya gue bakal bisa ngerekam video setiap hari gitu selama 30 hari itu. Jadi ya we'll see gitu. Kalau misalkan gue nggak sanggup, jadi gue minta maaf duluan gitu. Oke? Gue undur diri dulu. Bye-bye.